Assalamualaikum, hari ini 10 Oktober 2023. Hari pertama Aldebaran mulai babak baru lagi. Pengobatan di rumah sakit, harapan kita. Jadi pasti semuanya akan mulai dari nol lagi, benar-benar dari awal. Saya juga belum punya pengalaman nih untuk administrasi, registrasi di rumah sakit harapan kita ini. Tapi bismillah kita coba ya. Mudah-mudahan ada jodohnya kesembuhan Aldebaran di rumah sakit harapan kita ini. Hari ini kita dapat jadwal untuk ketemu dokternya itu jadwalnya siang jam 1. Jadi saya berangkat subuh dari Pandeglang. Nah ini untuk khusus perjantungan tuh di gedung ini katanya. Kalau yang di sebelah kiri itu RSAB. Itu khusus dokter anak biasa ya. Kalau ini perjantungan katanya di sini. Ternyata ini akan jadi panjang cerita. Nanti saya jabarin. Nah, yang tadi proses saya bolak-balik nggak ke kam. Ini posisinya kita lagi udah selesai bolak-balik ke berapa kali nih. Jadi surat rujukan Aldebaran itu salah penulisan gedungnya gitu. Sementara surat rujukan gedungnya itu yang kedua itu adanya di Serang, di Sari Asih. Dan gak mungkin banget kita mau balik lagi ke Serang. Sementara posisi kita udah di Jakarta dan kita udah dapat jadwal. Saya skip dulu ya. Nah ini kita udah selesai ngurus yang salah-salah tadi. Dan berhasil dan akhirnya Aldebaran bisa lanjut untuk berobat ketemu dokter jantung hari ini. Ini posisinya lagi Aldebaran betimbang berat badan dan ukur tinggi badan. Lalu lanjut di saturasi, cuman pas saturasi itu nggak kerekam. Untuk saturasi tadi itu nggak dapat angka pastinya karena Aldebaran posisinya ngamuk, nangis. Tapi tetap saya coba saturasi ulang pakai alat sendiri. Walaupun memang akurasinya itu katanya ya, untuk yang di rumah sakit dengan yang alat pribadi kita punya itu beda. Aldebaran hanya bisa dicek saturasi itu pas lagi tidur aja. Kalau dia udah melek itu dia nggak betah banget ada alat-alat dalam di badannya. Apalagi yang ditempel-tempel yang dia asing banget itu dia pasti ngamuk gitu. Kalau saya cek sendiri sih alhamdulillah aman gitu ya. Tapi ini posisinya Aldebaran lagi batuk pilek. Jadi napasnya agak sedikit kebut dari yang biasanya. Aldebaran waktu sebelum operasi pertama itu saturasinya rendah banget. Ada di angka 40-60-an. Alhamdulillah setelah operasi yang pertama itu Aldebaran tuh saturasinya ya stabil sih 75 sampai dengan 85. Dan menurut dokter untuk setelah operasi BT shunt emang harus gitu angkanya. Justru kalau dia 100 itu malah gak boleh dan harus dipertanyakan gitu loh. Karena kan memang di dalam jantungnya itu belum diselesaikan ya keluhan-keluhannya ya. Nah buat kalian semua yang pengen ke rumah sakit harapan kita, ini nih daftarnya susah banget. Jadi berkas-berkasnya harus diperbaiki dengan baik. Jadi kita mulai dapat dengan dokter Indriwanto. Sudah dapat stiker dan berkas-berkas yang lain. Nah ini Aldebaran sudah selesai periksa dengan dokter. Ini posisinya Aldebaran harus ronsen. Jadi alhamdulillah dapat ya, itu posisinya saya udah sore, kesorean banget. Jadi udah banyak yang tutup. Tapi untuk ronsen itu Aldebaran dapat urutan terakhir. Ya alhamdulillah masih kebagian. Kalau nggak kebagian harus ngulang lagi, berangkat ke Jakarta lagi, repot. Dan tadi sebelum ronsen juga sudah EEG, udah rekam jantung gitu. Nah ini lagi siap-siap mau di ronsen. Ini saking seringnya Aldebaran di ronsen saya udah hafal banget ya. Dan saya udah sering banget pakai baju nggak tahu nih anti huru hara apa anti peluru. Jadi kalau ngedampingin Aldebaran saya selalu harus pakai baju jaket ini yang disediain sama pegawai di dalam ruangan ronsen. Mudah-mudahan hasilnya baik, parunya baik dan lain-lainnya baik. Jadi Aldebaran bisa ke tahap selanjutnya tanpa ada gangguan-gangguan lagi ya. Proses ronsen ini terbilang cepet banget sih. Aldebaran tuh
sambil nangis banget waktu di ronsen. Tapi masnya bilang katanya alhamdulillah dapat berhasil dan gak goyang hasil fotonya. Ini kasihan banget sebenarnya, waktu di ronsen dia posisinya lagi tidur dan harus dibangunin. Ini beberapa kali itu posisinya bangun tidur, posisinya lagi tidur selalu dibangunin. Waktu di dalam ruangan dokter juga posisinya Aldebaran lagi tidur. Ini pas di ronsen juga, pas di EEG juga seperti itu. Sampai malam dia di dokter anak untuk nyembuhin obat batuk pileknya juga, itu dia posisinya lagi tidur terus dibangunin. Jadi lelah banget lah hari itu, benar-benar hari lelah. Nah ini udah beres EEG, udah beres ronsen, udah beres ke dokter. Sekarang kita udah mau keluar ruangan dan nunggu papinya Aldebaran mau ngambil obat jantung yang dikasih sama dokter. Ini sempat nyasar banget, nggak tahu keluarnya di lewat pintu mana, sampai diantar dengan petugas dari ronsennya. Ya harap maklum, ini pengalaman pertama ya. Tapi nggak apa-apa, saya dan suami nggak ngeluh sih. Jadi tetap semangat aja iniin melalui proses-prosesnya. Ini posisinya Aldebaran masih ngamuk banget, jadi masih harus ditenangin karena takutnya kalau dia nangis yang sangat berlebihan takutnya sesek. Jadi ya untung dia masih mau makan, tapi keganggu dengan lendirnya, batuknya. Jadi kadang-kadang kalau makan itu keluar gitu, lagi disuap terus batuk, sambil batuk kena lendir, kadang dia agak mual muntah gitu. Pokoknya buat kalian semua yang memang mau ke harapan kita untuk dapat dokter jantungnya itu ya agak susah ya. Apalagi kalau kita mau milih dokter jantung yang kita inginkan tuh kayaknya agak ya bisa tapi agak susah gitu loh. Untuk saya pribadi sih ngambil keputusannya saya sedapatnya dokter aja deh gitu. Sedapatnya dokter, dapatnya siapa, ya udah saya terima aja. Karena kan ternyata emang katanya nggak harus melalui maksudnya dokter yang sama. Karena nanti pas tindakannya itu ternyata mereka juga kerjanya tim gitu loh. Didiskusikan dengan tim. Jadi yang dokter-dokter lain pun juga ya akan ngasih saran-saran gitu loh. Ketimbang kalau kita pengen dokter tertentu yang ujung-ujungnya lama penanganannya dan susah banget dapat jadwalnya. Dan itu juga kita bisa ini kayak Aldebaran aja dapatnya tuh 3 bulan berikutnya lagi untuk bisa ketemu dokternya. Tapi abis tahapan ini tuh Aldebaran dapat jadwal eko, jadwal kayak USG jantung ya. Dilihat lagi kalau yang di rumah sakit sebelumnya kan udah lengkap semua datanya. Tapi tetap di harapan kita itu maunya pakai hasil rekam medis mereka semua. Seperti ronsen, rekam jantung, dan eko semuanya itu mau di hasil rumah sakit harapan kita sendiri. Tapi gak apa-apa, mungkin itu lebih baik sih. Nah ini kita udah beres semuanya dan posisinya kita udah keluar dari rumah sakit harapan kita. Nah ini kita menuju ke Kampung Melayu ya, agak-agak dekat RSCM. Ini kita mau berobat batuk pilek. Tadi kata dokter jantung jangan dibiarkan berlama-lama untuk batuk pileknya. Takutnya mengarah ke sesek, terus itu lendirnya masuk ke paru-paru. Terus udah mau menghubungin dokter anak, spesialis anak yang daerah Serang, yang daerah Pandeglang. Ternyata nggak kekejar ya karena ini posisinya udah sore banget. Akhirnya kita nyari DSA yang seputaran Jakarta aja. Nah dokternya ini ada di Rumah Sakit Hermina dengan dokter Idham kalau nggak salah. Nah ini insya Allah ya mudah-mudahan cocok. Karena sebelumnya tuh pernah Aldebaran juga berobat ke dokter Idham di Rumah Sakit Hermina ini. Ya kontan bagus gitu langsung sembuh gitu loh. Ya emang kasihan juga sih dibiarin berlama-lama batuk pilek. Jadi kalau lagi tidur keganggu batuk akhirnya bangun gitu kan. Terus kalau lagi makan juga keganggu.
jadi mual-mual gitu ya karena ada lendir. Jadi ini sebenarnya batuk pileknya Aldebaran tuh udah 16 hari. Jadi saya memutuskan untuk ya udah deh diobatin aja. Tadinya sih saya cuma ditanggulangi dengan uap, jemur gitu. Mudah-mudahan beneran cocok deh obatnya. Nah, ini kita udah lepek banget ya, kena macet. Karena ini jam orang-orang pulang kantor di Jakarta, jadi bener-bener macet. Jalan sih tapi ya gerak gitu loh mobilnya, tapi ya itu ngerayap banget. Harusnya kita itu cuma setengah jam ke rumah sakit Hermina, tapi ini bisa makan waktu sampai 1 jam lebih. Jadwal dokternya itu di jam 7, ini posisinya masih jam 6 sih, tapi ya kalau bisa lebih awal kan lebih baik, jadi biar lebih cepat pulang ke Panimbang lagi. Ini posisi saya udah lelah banget, suami juga udah lelah banget, capek karena tadi gara-gara berkas Aldebaran tuh salah. Jadi udah warawiri naik turun gedung. Apalagi pengalaman pertama ya, jadi harus banyak nanya ke security. Belum tahu banget ruang-ruangannya di mana, tempat administrasinya di mana, berkas-berkasnya ya ada aja gitu yang kurang. Mudah-mudahan nanti ke depannya udah nggak ada yang salah lagi dan udah lancar. Mudah-mudahan Aldebaran punya penyelesaian di rumah sakit harapan kita bisa ditangani dan Aldebaran punya jantung yang sehat. Bu, di rumah sakit yang sebelumnya sih bukan gak sanggup ya, tapi emang itu harus nunggu sampai usianya 3 tahun ke 4 tahun. Jadi sambil nunggu gak ada salahnya kita nyari second opinion. Nah udah nih alhamdulillah akhirnya kita udah selesai. Ini posisinya udah jam 8 ke jam 9 malam deh ini. Dan kita memutuskan untuk langsung aja pulang ke Panimbang. Karena kasihan anak-anak yang lain ya, yang 3 lagi besok sekolah dan ada kakaknya juga yang lagi agak demam. Jadi saya gak bisa nginep, walaupun posisinya lelah banget gitu. Dipaksain pulang. Lagian Aldebaran juga kalau di luar tuh gak nyaman. Makasih Bersambung semuanya. ya.